semakin terasa. Ya, senang sekali saya, Ibu Dita, dapat semakin dekat dengan kalian dalam pembelajaran online KDTK Keterampilan Dasar Tindakan Keperawatan. Dan saya berharap kalian pun semakin terasa ya tentang ilmu-ilmu yang sudah saya bagikan kepada kalian. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang desinfeksi, yaitu mengenai pengertian dan tujuannya, jenis-jenis desinfeksi, pelaksanaan desinfeksi, dan macam-macam desinfektan. Namun sebelumnya perlu kalian ketahui kompetensi dasar yang harus kalian capai pada bab ini, yaitu yang pertama, siswa mampu menerapkan desinfeksi peralatan kesehatan, dan yang kedua, siswa mampu melaksanakan desinfeksi peralatan kesehatan. Anda dikatakan sudah mencapai kedua kompetensi dasar ini apabila memenuhi indikator pencapaian kompetensi, yaitu di ranah pengetahuan, menerapkan pengertian desinfeksi dan fungsi desinfeksi dengan indikator pencapaian kompetensinya adalah siswa mampu menjelaskan pengertian desinfeksi dan fungsi desinfeksi, siswa mampu menerapkan cara desinfeksi peralatan kesehatan. Untuk ranah keterampilan, melaksanakan desinfeksi peralatan kesehatan, maka indikator pencapaian kompetensinya adalah siswa mampu menyiapkan bahan untuk desinfeksi dan siswa mampu melakukan desinfeksi peralatan kesehatan. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian desinfeksi. Ya, desinfeksi adalah tindakan membunuh mikroorganisme penyebab penyakit atau kuman patogen dan apatogen, tetapi tidak termasuk sporanya, dengan bahan kimia atau secara fisik. Ya, spora ini adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung sebagai alat pertahanan hidup dalam kondisi ekstrim, misalnya suhu yang terlalu tinggi atau suhu yang terlalu rendah. Ya, berikutnya tujuan dari desinfeksi ini adalah untuk mencegah terjadinya infeksi silang. Infeksi silang adalah penyebab penyakit di antara pasien dan tenaga kesehatan yang lain dalam lingkungan pelayanan kesehatan. Tujuan yang kedua adalah memelihara peralatan dalam keadaan siap pakai. Oke, berikutnya indikasi atau maksudnya desinfeksi ini ditujukan untuk apa sih? Ya, desinfeksi ini ditujukan untuk peralatan perawatan atau kedokteran dan untuk permukaan jaringan tubuh. Oke, siswa-siswa yang hebat, berikutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis desinfeksi. Yang pertama adalah DTT, desinfeksi tingkat tinggi. DTT dapat membunuh semua mikroorganisme, bisa mati ya, kecuali spora bakteri. DTT dapat dilakukan dengan cara merebus, mengukus, dan kimia. Contoh dari desinfeksi ini dapat dilakukan pada semi-critical instrument. Maksudnya adalah pada alat-alat kesehatan yang menyentuh membran mukosa, misalnya flexible endoscopy, laryngoskop, dan endotracheal tube. Jenis desinfeksi yang kedua adalah DTS. Ya, DTS ini dapat membunuh bakteri, kebanyakan jamur. Dan jenis desinfeksi yang ketiga adalah DTR atau desinfeksi tingkat rendah. Ya, desinfeksi tingkat rendah ini dapat membunuh kebanyakan bakteri, beberapa virus, dan jamur kecuali Bacillus tubercle dan spora bakteri. Contoh desinfeksi tingkat rendah ini dapat digunakan untuk non-critical instrument, artinya menyentuh kulit luar, misalnya stetoskop dan permukaan meja. Tiga desinfektan tingkat rendah dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang pertama chlorhexidine, misalnya Hibitan dan Savlon, cetrimide, misalnya Cetaflon dan Savlon, fenol, misalnya Dettol, dan desinfektan golongan ini tidak aman ya untuk digunakan membersihkan cairan tubuh seperti darah, feses, urin, dan dahak. Dan membersihkan peralatan yang terkena cairan tubuh, misalnya sarung tangan yang terkena darah, jenis desinfektan yang rendah ini juga tidak aman. Dan chlorhexidine dan cetrimide dapat digunakan sebagai desinfektan kulit.
Fenol atau Dettol tadi ya dapat digunakan untuk membersihkan lantai dan perabot seperti meja dan almari, namun penggunaan air dan sabun saja sebenarnya sudah dianggap memadai sih. Oke, kalau tentang contoh desinfektan untuk tingkat tinggi ya yang digunakan pada alat semi critical instrument ini, misalnya glutardehid 2%, hidrogen peroksida 6%, ortopradehid, asam parasetat kurang dari 1%. Itu semua tadi merupakan desinfektan dengan kategori high level desinfektan atau HLD. Ini dia cara-cara desinfeksi tingkat tinggi, yaitu dengan cara merebus, mengukus, ya, dan cara kimia. Ya. Merebus, mengukus, dan cara kimia. Untuk cara merebus, yang pertama, Anda mulai menghitung waktu saat air mulai mendidih. Merebus selama 20 menit dalam panci tertutup. Dan pastikan seluruh alat harus terendam. Dan jangan menambah alat apapun ke air yang sudah mendidih. Dan pakai alat sesegera mungkin atau simpan dalam wadah tertutup dan kering yang telah didesinfeksi tingkat tinggi maksimal 1 minggu. Untuk cara DTT yang kedua yaitu mengukus, dikukus alatnya itu selama 20 menit. Ingat, kecilkan api sehingga air tetap mendidih. Waktu dihitung mulai saat keluarnya uap. Dan jangan pakai lebih dari 3 panci uap ya. Kemudian bila sudah selesai, keringkan dalam kontainer desinfeksi tingkat tinggi. Jenis desinfeksi tingkat tinggi yang berikutnya adalah caranya adalah dengan kimia, yaitu desinfektan kimia untuk DTT ini ada klorin 0,1%, formaldehid 8%, glutaraldehid 2%. Ya, caranya lakukan dekontaminasi. Dekontaminasi itu ngapain sih? Ya ini ya, dengan cuci, bilas, lalu keringkan. Setelah itu alat direndam dalam larutan desinfektan selama 20 menit. Bila sudah selesai, bilas dengan air yang telah direbus dan dikeringkan di udara. Maksudnya seperti semacam dijemur, diangin-anginkan gitu ya. Kemudian segera pakai atau disimpan dalam kontainer yang kering dan yang telah didesinfeksi tingkat tinggi. Oke, kita lanjutkan tentang pelaksanaan dari desinfeksi. Menurut Bapak A. Aziz Alimul H, desinfeksi dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu mencuci, mengoleskan, merendam, dan menjemur. Ya, mencuci, prosedur kerjanya yang pertama adalah cuci tangan pakai sabun atau menggunakan alkohol 70%. Kemudian bisa juga dengan cara apabila luka, cuci luka itu dengan betadine atau larutan lainnya. Dan apabila ingin mencuci kulit operasi, ya, kulit atau jaringan tubuh yang akan dioperasi sebaiknya menggunakan yodium tinctur 3%, kemudian dengan alkohol 70%. Dan apabila ingin mencuci vulva, ya, bisa digunakan larutan sublimat atau larutan sejenisnya dengan perbandingan 1/1000. Pelaksanaan desinfeksi berikutnya adalah mengoleskan. Ya, ini ada pada luka atau bekas jahitan bisa dioleskan dengan merkurokrom. Dan apabila ada luka juga bisa, ya, luka bekas jahitan bisa dioleskan alkohol 70% atau betadine. Berikutnya adalah cara merendam. Ya, dapat merendam tangan dengan larutan Lysol 0,5%, rendam alat perawatan atau alat kedokteran dengan larutan Lysol 3-5% selama 2 jam, dan merendam alat tenun dengan Lysol 3-5% selama 24 jam. Kalau cara menjemur, misalnya menjemur bantal, kasur, bed, urinal, pispot, dan lain-lain, masing-masing permukaan selama 2 jam baru dibalik. Oke, kita lanjutkan tentang macam-macam desinfektan. Ya,
Desinfektan merupakan bahan kimia untuk mencegah terjadinya infeksi dengan membunuh jasad renik atau dikatakan sebagai bakterisid, terutama pada benda mati. Sedangkan antiseptik adalah zat yang dapat menghambat atau menghancurkan mikroorganisme pada jaringan hidup. Sedang desinfeksi digunakan pada benda mati. Oke, desinfektan dapat pula digunakan sebagai antiseptik atau sebaliknya ya, tergantung dari toksisitasnya. Artinya tergantung dari kemampuan bahan-bahan tersebut untuk membunuh kuman atau bakteri. Ya, desinfektan digunakan secara luas untuk sanitasi, baik di rumah tangga, laboratorium, dan di rumah sakit. Proses desinfeksi ini dapat menghilangkan 60% sampai 90% jasad renik atau bakteri. Ya, kita lanjutkan, berikut ini adalah kriteria desinfektan yang ideal. Yang pertama, bekerja dengan cepat mengaktifasi mikroorganisme pada suhu kamar. Yang kedua, aktivitasnya tidak dipengaruhi oleh bahan organik, pH, temperatur, dan kelembapan. Dan yang ketiga, kriterianya adalah tidak toksik atau tidak beracun pada hewan dan manusia. 4. Tidak korosif atau tidak merusak jaringan hidup. 5. Tidak berwarna dan tidak meninggalkan noda. 6. Tidak berbau. 7. Bersifat biodegradable, artinya dia mudah diurai. Ya. Kemudian yang ke-8, larutannya stabil. 9. Mudah digunakan dan ekonomis. 10. Aktivitasnya berspektrum luas. Oke, berikutnya ini dia macam-macam desinfektan ya, macam-macam bahan-bahan desinfektan nih ya. Ada alkohol 60 sampai 90%, misalnya etil alkohol atau isopropil atau methylated spirit atau propel alkohol pada air ya, digunakan untuk mendisinfeksi kulit. Alkohol yang dicampur dengan aldehid digunakan dalam bidang kedokteran gigi untuk mendisinfeksi permukaan. Dan yang kedua ada biguanid, ya, misalnya chlorhexidine gluconate 2 sampai 4%, ya, misalnya hibiscrap, hibitan. Ya, contoh biguanid ini digunakan secara luas dalam bidang kedokteran gigi sebagai antiseptik kontrol. Ya, berikutnya chlorhexidine gluconate dan cetrimide dalam berbagai konsentrasi atau saffron ya. Kemudian yang keempat, yodium 3%. Yodium dan produk alkohol berisi yodium atau tinctur atau yodium tinctur. Yang kelima, iodofor 7,5 sampai 10% berbagai konsentrasi ya, misalnya betadine atau wescorin. 6. Chloroxylenol 0,5 sampai 4%, misalnya paraklorometaxyclenol atau PCMX, berbagai konsentrasi ya, misalnya detol. Ya, ini merupakan larutan yang tidak mengiritasi dan banyak digunakan sebagai antiseptik. Aktivitasnya rendah ya terhadap banyak bakteri dan penggunaannya terbatas sebagai desinfektan. Ya, sekali lagi misalnya detol. Kemudian ada triclosan 0,2 sampai 2%. Oke. Demikian tadi siswa-siswa yang hebat tentang desinfeksi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada yang ditanyakan, mari kita berdiskusi melalui WA Group kelas yang sudah kita miliki. Baik, terima kasih. Thank you for your attention. Saya akhiri materi desinfeksi kali ini dan semoga bermanfaat. See you.